Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan bahasan mengenai gerak melingkar. Kali ini kita akan lihat dinamika gerak melingkar. Di pertemuan atau video sebelumnya, kita sudah bahas kinematikanya, ya. Kita tahu bahwa pada gerak melingkar, arah dari kecepatan itu selalu berubah, dan akibatnya akan ada percepatan. Dan percepatannya kemudian kita sebut sebagai percepatan sentripetal, ya. Jadi kalau kita sudah dapatkan bahwa pada gerak melingkar itu ada percepatan yang disebut dengan percepatan sentripetal. Nah, ini sudah saya gambarkan di sini, ya. Jadi kalau misalkan partikel bergerak searah putaran jarum jam, maka arah percepatan sentripetal itu selalu tegak lurus dengan arah kecepatan singgungnya. Ini tegak lurus ini, ya. Oke, tegak lurus. Dan besarnya diungkapkan oleh A sentripetal itu kan V kuadrat dibagi dengan jari-jari, ya. Arahnya selalu menuju ke pusat. Nah, ketika kita bicara dinamika, ini berarti kita membicarakan penyebab, ya. Penyebab mengapa benda itu bisa bergerak melingkar. Nah, dan penyebab benda bergerak itu kan salah satunya atau mengalami perubahan gerak adalah apa? Menurut hukum kedua Newton, ya, itu adalah gaya. Dengan kata lain bahwa percepatan sentripetal itu, ya, itulah akibat adanya gaya. Jadi tidak mungkin suatu benda akan berbelok atau bergerak dari lintasan atau berbelok dari arah lintasan yang lurus kecuali ada gaya yang menyebabkannya. Ya. Jadi coba bayangkan kalau misalkan kalian ada seseorang lari lurus di jalan, ya, tiba-tiba ketika dia melintas di depan seseorang, orang itu mendorongnya dalam arah tegak lurus terhadap arah lari orang itu. Maka orang itu akan lintasnya akan berubah, gitu kan, ya. Karena ada dorongan ke arah tegak lurus dari arah kecepatan. Demikian pula ini. Jadi kalau bayangkan si partikel sedang bergerak lurus ke sini, tapi ada gaya yang arahnya ke sini, maka dia akan belok. Ya. Dan gaya itulah yang kemudian disebut juga sebagai gaya sentripetal. Ya. Jadi intinya bahwa di sini kalau kita terapkan hukum kedua Newton, ya. Jadi menurut hukum kedua Newton, bahwa sigma F itu sama dengan M dikali A, berarti dalam hal ini A-nya adalah A sentripetal. Jadi M dikalikan dengan A sentripetal itu adalah disebut dengan gaya sentripetal. Nah, sementara sigma F-nya sendiri adalah resultan gaya-gaya yang radial. Nah, ya, gaya-gaya radial. Jadi gaya-gaya radial itu adalah gaya-gaya atau komponen gaya yang berimpit dengan diameter. Ya. Jadi gaya radial, ya, gaya radial adalah gaya atau komponen gaya, ya, atau komponen gaya yang boleh katakan menuju, ya, menuju atau menjauhi pusat lingkaran, ya. Dalam hal ini lingkarannya adalah berupa lintasan dari partikelnya, ya. Jadi ada yang pada kasus benda bergerak melingkar, secara umum itu akan ada gaya-gaya yang arahnya menuju ke pusat atau menjauhi. Nah, yang menuju pusat nanti ada konvensinya, ya. Itu kita beri tanda positif. Jadi kalau menuju pusat diberi tanda positif, kemudian kalau menjauhi pusat diberi tanda negatif, ya. Jadi kalau kita terapkan hukum kedua Newton, maka pada benda yang bergerak melingkar, meskipun dengan kelajuan tetap, ya, bergerak melingkar beraturan, maka tetap akan ada resultan gaya radial, yakni massa dikalikan percepatan sentripetal. Atau kalau kita mau gabung ini,
Boleh kita bisa tuliskan M dikali dengan V kuadrat dibagi dengan R. Nah, dengan perjanjian, karena ini adalah resultan gaya, ya, maka ketika ada gaya-gaya yang menuju ke pusat, kita beri tanda positif. Kalau menjauhi pusat, kita beri tanda negatif. Oke, ya. Nah, sebagai contoh, misalnya bola 200 gram diikat oleh seutas tali. Diikat oleh seutas tali, tak bermassa, dan digerakkan, ya, dan digerakkan sehingga bergerak melingkar pada bidang datar, ya, pada bidang datar dengan kelajuan konstan (2 meter per sekon). Jari-jari lintasan jari-jari lintasan 50 cm, ya, 50 cm. Berapakah besar gaya tegangan tali? Oke. Baik. Di sini ada bola. Nah, saya gambarkan dulu, misalkan ini lintasannya, ya. Dia nanti akan bergerak melingkar. Kemudian di sini ada telah bola ini bola. Awalnya ini diikat oleh tali, ya. Diikat oleh tali. Nah, ini talinya, ya. Karena arah putarannya ke sinilah, ya, arah putarannya sana. Diputar, ya, sehingga dia akan bergerak dengan lintasan melingkar dengan jari-jari yang sudah kita ketahui 50 cm, ya. Jadi R-nya 50 cm. Bidangnya adalah bidang datar. Jadi bayangkan ini berada di atas permukaan meja, ya. Nah, untuk menyelesaikan menentukan berapa besar tegangan tali, kita tinggal lihat dulu pertama gaya-gaya yang bekerja di sini, ya. Gaya-gaya apa sajakah yang bekerja? Yang sudah pasti, ya, jelas talinya pasti akan tegang, ya. Dan arah tegangan tali itu kan kalau itu selalu menuju ke pusat sini, ya. Jadi kalau si partai yang bergerak melingkar ini seolah-olah dia sebenarnya akan, akibat dia ingin mempertahankan lintasan lurus, ya, maka dia akan ditahan, ya. Jadi seandainya tali ini tidak ada, maka si partikel akan bergerak lurus ke sini. Tapi karena ditahan oleh tali, maka akhirnya dia akan bergerak melingkar, ya. Jadi arah dari gaya tegangan tali adalah ke kiri dalam gambar ini, ya.
Ini ada tegangan talinya di sini. Kalau tadi ini adalah kelajuannya atau kecepatannya dalam hal ini adalah tegangan talinya. Kita nyatakan dengan simbol Ft lah misalnya, gaya tegangan tali. Ada gaya lain lagi? Ya, sebenarnya ada ya. Ya, kalau bayangkan dia berada di atas meja, ya, ini adalah meja. Kemudian ini bolanya di atas meja, ya, sedikit diperbesar. Kemudian ini adalah talinya sebenarnya ke sini kan ya, ada tegangan tali. Maka sebenarnya ini ada gaya yang lain ya. Ke sini ada Ft nih. Nah, ingat pada bola ini pasti punya berat ya. Punya akibat, punya massa kan, ada gaya berat sini. Dan satu lagi ada gaya normal. Nih ya. Ini adalah Ft-nya ke arah sini. Ini tampak depan lah ya kalau kita. Jadi si apa namanya? Bolanya kan di atas permukaan meja ya. Jadi dia nempel ke permukaan meja. Di sini ada gaya berat sebesar katakan F gravitasi. Kemudian di sini ada gaya normal. Nah, namun dalam hal ini ya, karena gerakannya hanya di bidang datar, di bidang meja ya, maka resultan gaya dalam arah vertikalnya ini itu akan sama dengan 0. Sehingga tidak akan berpengaruh terhadap gaya yang arahnya menuju ke pusat di sini. Karena dia tegak lurus ya. Ini pusatnya ya, katakan titik O lah pusat. Ya, jadi N dengan Fg itu tidak memengaruhi gaya atau dia bukan gaya radial, tidak punya juga komponen dalam arah radial ya. Kalau seandainya N dengan Fg itu miring terhadap arah radial, maka dia akan punya komponennya. Tetapi di sini tidak, dia tegak lurus. Ya. Jadi dalam hal ini N dengan Fg bukan gaya radial ya, atau tidak punya komponen gaya radial. Sehingga N dan Fg ya tidak punya komponen, tidak punya komponen gaya ya, komponen dalam arah radial. Dan satu-satunya gaya yang arahnya radial adalah Ft. Ini satu-satunya gaya radial ya, satu-satunya gaya radial. Ya, ini Ft. Dan ini harus berlaku sesuai dengan hukum kedua Newton bahwa sigma F radial itu sama dengan M kali V kuadrat per R. Berarti ini kan positif yang menuju ke pusat ya, ini positif. Maka Ft-nya nanti positif sama dengan ini M kali V kuadrat per R. M-nya kita masukkan 200 gram. 200 gram dalam kilogram berarti 0,2 ya, 0,2 kilogram. Kemudian kelajuannya 2, berarti 2 kuadrat dibagi dengan jari-jari. Nah, ini harus dalam meter ya. Dalam meter berarti 0,5 meter. 0,5. Sehingga kita dapatkan ini sama saja dengan ini jadikan 2/5 aja ya. Berarti 2 kali 2 kuadrat 8. 8/5. 8 bagi 5 1,6 ya. 1,6 Newton. Oke. Jadi ini contoh kasus di mana gaya radialnya hanya sebuah saja ya, Ft. Sementara N dengan Fg bukan gaya radial ya.
Kita lihat contoh yang kedua. Mobil 1.500 kg. Melintas di jalan melengkung. Di katakan jalan atau jembatan ya. Jembatan melengkung. Dengan kelajuan tetap 72 km per jam. Jari-jari kelengkungan jembatan (50 meter) dengan pusat di bawah jembatan ya. Berapakah gaya yang diberikan mobil? Berapakah besar gaya yang diberikan mobil pada jembatan saat mobil berada di puncak lintasan ya. Oke ya, jadi kalau saya ilustrasikan ada misalkan saya hanya ilustrasikan aja nih caranya ya. Ini ada kan inilah, ini lintasan mobilnya ya. Ini jalannya sebenarnya ya. Nanjak, melengkung jembatannya. Kemudian ini pusat, nah pusat jembatan di bawah ya. Kemudian suatu saat mobil berada di sini nih, ya. Suatu saat mobil berada di suatu saat mobil berada di sini ya. Ini mobilnya misalnya nih. Oke, ini mobilnya ya. Dia sedang melaju ke arah kanan dengan kelajuan 72 km per jam ya. 72 km per jam. Ini kita ubah dulu ke dalam meter per sekon ya. Ini kali 1000 dibagi dengan 3.600 ya. Ini 20 meter per sekon ya. Oke.
Baik. Nah, langkah pertama kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja. Ya. Gaya apa saja yang bekerja? Yang sudah pasti bahwa di sini pada mobil bekerja gaya berat. Ya. Gaya berat arahnya menuju ke bawah. Berarti tepat menuju ke pusat dalam hal ini ya. Jadi gaya beratnya menuju ke pusat. Dan ada gaya normal. Ya. Ada gaya normal terus saja ke atas. Jadi ada gaya berat, FG, dan ada gaya normal, N. Nah, ingat gaya berat itu kan gaya bekerja pada mobil oleh gaya gravitasi, sementara gaya normal ini adalah apa? Gaya yang diberikan oleh jembatan kepada mobil. Ya. Jadi gaya normal diberikan oleh jembatan pada mobil. Lalu kalau dikaitkan dengan pertanyaannya, gaya yang diberikan mobil pada jembatan. Nah, karena mobil dan jembatan kan bersentuhan ya, jadi ketika jembatan memberikan gaya pada mobil, maka hukum akselerasi menyatakan bahwa mobil pun memberikan gaya pada jembatan dengan gaya yang sama. Jadi gaya yang diberikan oleh mobil pada jembatan besarnya akan sama saja dengan gaya yang diberikan oleh jembatan pada mobil. Ya, tidak lain gaya normal ini. Ya. Nah, dan kita lihat di sini gaya gravitasi dan gaya normal dua-duanya merupakan gaya-gaya radial. Yang satu menuju ke pusat, yang satu menjauhi pusat, gitu kan ya? Ingat, yang menuju ke pusat kita beri tanda positif ini kan, ini berarti adalah gaya yang positif ini, dan yang menjauhi pusat kita beri tanda yang negatif. Sehingga kalau kita terapkan hukum kedua Newton tadi bahwa sigma F radial harus sama dengan M dikali dengan V kuadrat per R, maka F radialnya berarti Fg dikurangi N. Fg-nya berapa? Nah, coba kita lihat. Fg-nya kan sudah tahu masanya kan ya? Oke. Jadi Fg-nya, ingat Fg tinggal massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Kita ambil percepatan gravitasinya 10 lah. Mudahnya ya, berarti ini 1.500 dikali 10. Atau sama dengan 15.000 ya. 15.000. Jadi ini Fg dikurangi dengan N sama dengan M dikali V kuadrat per R. Berarti 15.000 dikurangi N sama dengan masanya 1.500 dikali V-nya 20 kita kuadratkan, 20 kuadrat dibagi dengan R. R-nya berapa? Jari-jari 50 ya. Kita lihat di sini bahwa 1.500 dengan 50 bisa kita bagi jadi berapa itu? 30 ya. 30. 30 dikalikan dengan 400. 12.000 ya. Yang ini adalah 12.000. Berarti kalau gitu berapa N-nya? Kita dapatkan N berarti sama saja dengan 15.000 dikurangi 12.000 berarti 3.000 Newton. Oke. Oke, jadi gaya normal atau gaya yang diberikan mobil pada jembatan adalah 3.000 Newton. Oke, itu contoh 2 ya. Kita lihat contoh berikutnya. Misalkan mobil melintasi tikungan datar dengan jari-jari yang berjari-jari atau
Kita lihat kecepatan dulu ya. Oke, mobil melintasi tikungan datar yang jari-jarinya seakan 20 meter. Koefisien gesekan ya antara ban dan jalan koefisien gesekan statis ya, antara ban dan jalan adalah 0,5 ya. Tentukan kecepatan atau kelajuan ya. Kita ambil besarnya saja. Kelajuan maksimum mobil yang diperbolehkan saat melintasi tikungan itu ya, melintasi tikungan tersebut ya. Oke. Nah ini kita coba gambarkan situasinya ya. Ini tikungan jalan lah ya. Karena ada mobil melintasi jalan berupa ini. Sebentar. Gambarnya pakai yang ini aja ya. Ini misalkan mobil ya. Bergerak ke arah sini. Nah, ini arah kecepatannya ya. Nah, kalau dia misalkan akan berbelok ke sini, itu kan berarti haruslah ada apa? Haruslah ada gaya yang menyebabkan dia bisa bergerak dalam lintasan ke sini ya, menikung ya. Nah, dalam hal ini ya, ketika mobil ini bergerak lurus, maka mobil cenderung untuk mempertahankan lintasan lurus ke sini ya. Cenderung ke sana ya. Maka berarti agar dia berbelok ke sini harus ada gaya yang arahnya ke sini. Nah, gaya apa itu? Nah, dalam hal ini adalah gaya gesekan antara apa? Antara ban dengan jalan. Kalau seandainya ini licin, dia tidak akan mampu untuk berbelok ke sini. Akan tergelincir ke sini ya. Jadi akan ada gaya gesekan. Gesekannya jadi karena mobil cenderung tergelincir ke arah luar dari lintasan lingkaran, jadi gaya gesekannya akan arah sini. Ini gaya gesekannya. Oke, ini arah gaya gesekannya ya. Dan jadi gaya gesekannya adalah gaya gesekan apa? Gaya gesekan statis. F gas lah. Ini kalau kita lihat dari atas ya. Nah, kalau kemudian kita lihat dari depan misalkan ya. Kalau kita lihat dari depan,
ini katakan saya perbesar mobilnya lah ini ya. Kemudian ini jalannya ya. Oke. Maka gaya gesekan ke sini nih ya. Ke sini gaya gesek. Nah, kayak warna yang sama ya. Jadi gaya gesekan arahnya ke sini. Ada gaya yang lain, ya ini gaya apa? Ada gaya, kembali ada gaya berat ya. Dan ada gaya normal. Oke, ini gaya gesekan. Ini gaya normal, ini gaya berat. Kita langsung aja M kali G ya, massa kali percepatan gravitasi. Kembali di sini, gaya gesekan menjadi satu-satunya gaya yang arahnya menuju ke pusat. Kalau gaya normal dengan gaya berat ini kan tegak lurus terhadap bidang ini kan ya, terhadap bidang lintasan ini ya. Berarti nanti akan berlaku F gas ini sebagai gaya sentripetal mv kuadrat per r. Nah, jadi kita akan dapatkan begini nanti bahwa sigma F radial M kali V kuadrat per R. Nah, F radialnya adalah gaya gesekan. Gaya gesekan apa? Gaya gesekan itu kan satu saja dulu ya. F gesekan M dikali V kuadrat per R. Gaya gesekan itu kan mu dikalikan dengan normal. Nah, berarti harus tahu dulu normalnya. Dari mana normalnya? Kita lihat normalnya dari, misalkan ini sumbu inilah. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Berarti pada sumbu Y, sigma Fy itu sama dengan 0 kan ya? Berarti N dikurangi dengan Mg sama dengan 0, sehingga dapatlah N sama dengan M kali G. Masukkan ke sini. F gas itu kan mu dikalikan dengan N. Ini harus sama dengan M dikalikan dengan V kuadrat per R. Atau kita dapatkan dari sini, mu dikali dengan N-nya kita ganti dengan Mg ya. M dikalikan G sama dengan M dikali V kuadrat per R. Maka dapatlah di sini, kalau kita, karena M-nya sama ini, bisa kita coret, R-nya pindah sini kan ya, berarti kita dapatkan bahwa V kuadrat sama dengan mu kali G kali R kan ya? Mu kali G kali R. Itu kan kalau V kuadrat. Kalau V-nya kuadratnya dihilangkan, jadi akar. Oke. Masukkan saja. Akar dari mu-nya 0,5 dikali dengan G-nya adalah 10, dikalikan dengan jari-jarinya 20. Oke. Berarti berapa ini? 200 kali 0,5, 100 ya? Akar 100 berapa? 10 ya. 10 meter per sekon. Jadi mobil hanya boleh bergerak atau melintasi tikungan ini dengan kecepatan maksimum 10 meter per sekon atau 36 km per jam. Dan kalau lebih dari 36 km per jam, maka gaya gesekan ini tidak cukup lagi untuk mempertahankan dia berada pada tikungan ini. Sehingga dia akan tergelincir. Oke ya, ini contoh kasus. Masih banyak contoh kasus terkait dengan gerak melingkar ya. Dinamika gerak melingkar. Misalkan bagaimana nah kalau jalannya miring, menikung tapi miring ya. Licin atau miring kasar ya. Atau kasus lain misalkan kasus tong setan ya. Jadi ada motor yang bisa bergerak di dalam dinding tong ya. Di dalam dinding tong sehingga tidak jatuh ya. Oke, tinggal banyak berlatih saja. Ini adalah kita harus bisa mengenali mana yang menjadi gaya-gaya radial dan mana yang menjadi gaya-gaya non radial. Kalau misalkan ada yang miring terhadap radial, maka kita tinggal uraikan saja ya. Karena gaya ini tidak semata-mata hanya gaya yang langsung saja, tapi boleh jadi juga komponen gaya. Dalam kasus pada tikungan miring misalkan miring licin, maka nanti akan ada komponen gaya yang harus kita uraikan ke dalam arah radial. Oke, sementara sampai di sini saja dahulu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.